Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusimkuri dihormat, kedua mempelai yang sudah diijab kabulkan, Cep Rifki dan Neng Fatimah Zahra. Kalian berdua duduk di tempat ini disaksikan oleh orang-orang soleh, karena tidak mungkin satu kebaikan kalau diantarkan oleh orang-orang yang jahat. Satu kebaikan selalu diantarkan oleh orang-orang yang baik. Makanya yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang baik yang akan mendoakan Anda selalu dengan doa yang terbaik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Semoga dengan pernikahan yang sudah diberlangsungkan barusan, Anda berdua akan menjadi contoh pilot project, karena Indonesia sekarang darurat perceraian. Data statistik yang terbaru, 433.423 bercerai dalam bulan April sampai bulan Juni kemarin. Dan Jawa Barat menempati peringkat pertama perceraian yang paling banyak di Indonesia, dan Kabupaten Bandung menempati peringkat pertama juga yang paling besar terjadi perceraian di Jawa Barat. Ustadz tidak akan menerangkan proses itu, tetapi ternyata untuk mempertahankan sebuah ikatan misakon golidon itu adalah sesuatu yang sangat krusial, tidak mudah. Karena sekarang sudah ada namanya ataupun yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan short wedding. Sebuah pernikahan yang sangat singkat. Dia ingin mencoba, kalau ternyata pernikahan itu ternyata dapat menenangkan dirinya, maka rumah tangganya dilanjut. Tapi katanya kalau pernikahannya itu ternyata membuat dirinya menjadi beban, maka itu secara otomatis itu terpisah. Ini yang sudah masuk ke Indonesia dan dilakukan oleh para selegram, yaitu namanya short wedding, pernikahan dengan cara coba-coba. Yang kedua, sekarang sudah muncul lagi di Indonesia namanya child free. Bagaimana orang sebelum menikah sudah ada perjanjian dulu. Kamu menikahi saya dengan syarat saya tidak punya anak. Saya tidak mau punya anak. Saya tidak mau punya keturunan. Kenapa? Karena saya tidak mau dibebani dengan anak. Ini namanya child free. Dan ini pun sudah mulai masuk, Bu. Malahan di negara ataupun apa di anak-anak perkuliahan, mereka menjanjikan sesuatu yang tadinya Quran menyatakan wa bassa minhum rijalan katsira, mereka potong dengan cara child free. Aku menikahi kamu dengan syarat kamu jangan menitipkan sesuatu buat anakku nanti diurus. Ini kan persoalan-persoalan yang tidak mudah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Cep Rifki dengan Neng Fatimah belum ada masalah, Bu ya. Beliau baru ijab kabul, anu loba masalah sama urang. Iya, anu geus lila rumah tanggana. Ya, ari panganten mah naon masalahna ge, Bu, tinggal di nemege tadi, nemege 5 menit diijaban ge. Ieu urang ieu nu ngaharuleng ieu. Jadi sebetulnya mah ieu mah mematahan urang we punya. Panganten baru mah barungah, panganten barimu. Nah, ini yang menjadi apanya? Makanya dalam salah satu kitab disebutkan khamsu fadail linnaki lid dunya. Ada 5 keutamaan kenapa orang itu mesti menikah, ya. Dan ini jarang yang ternyata orang itu begitu menikah dia jarang menghafalkan teori-teori yang ini. Mereka hanya sebagai prosesi yang sampai ada orang yang menikah habis 1,2 M, lalu kemudian setelah dia menikah 2 minggu dia cerai. Padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar sekali.
Berarti apa? Karena dia tidak paham bagaimana Allah memberikan sebuah konstruksi yang sangat hebat. Dan dalam kitab itu dikatakan bahwa khamsu fadail linnaki fid dunya. Jadi kalau orang menikah, jangan hanya di akhirat, di dunia juga sudah dikasih 5 poin oleh Allah. Ya. Jadi ibu bapak lamun aya jalmi nikah eta teh ku Allah teh di dunia teh dipasihkeun di dieu keneh. Ngan kadang-kadang kita tidak merasakan hal itu. Kenapa? Karena kita ngageuleuyeun we gini ngan rumah tangga teh nya. Emang tara aya masalah bukan pi masalaheun. Ya. Pak Ustadz, saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Alhamdulillah 45 tahun saya belum pernah bertengkar dengan istri saya. Kenapa Pak Haji? Karena saya torek, istri saya tidak mendengar. Mau apa saya ada tarorek dua nana tuh. Jadi di mana pasti lagi mau kadangmu punya tinggal. Tetapi itu hal yang sebetulnya ada yang sampai ada Pak Ustadz, saya jarang komunikasi dengan istri saya. Saya jarang ngobrol, saya jarang berkomunikasi. Kemudian saya tanya, berapa anaknya? Genep. Teu ngobrol weh genep, komo lamun ngobrol sih kana 12. Jadi problem-problem ini kadang-kadang linier aja, tetapi ternyata yang paling pokok adalah apa? Khamsu fadail linnaki fid dunya. Allah kasih nanti buat saya Fikri, Neng Fatimah, insya Allah nanti rasakan dari awal kenapa starting yang bagus nanti akan endingnya bagus. Tapi kalau startingnya ini jelek maka nanti endingnya jelek. Kenapa? Karena sesuatu yang jelek maka akan nasibnya pun jelek. Tapi kalau sesuatu yang baik maka nasibnya pun akan baik. Karena manusia itu kan dipengaruhi mana yang awal dan mana yang akhirnya. Yang pertama adalah dalam kitab itu dikatakan yang pertama nikah itu adalah tathhirul badan minad danas. Nah, jadi orang menikah itu membuat fisiknya sehat. Dia membuat badannya, badinya itu kemudian tidak jadi bagus. Kenapa? Kan ini ada riset di salah satu departemen kesehatan di Turki, orang yang sebelum nikah biasanya ririwit. Begitu ditikahkeun eta teh biasanya sok jag-jag. Ari urang mah tibalik memeh kawin jarag-jag, geus kawin ririwit. Berarti aya masalah begitu. Neng kunaon ya Allah cenah. Bu memeh nikah mah ieu budak teh 53 kiloana teh. Begitu geus kawin 35. Begitu dan neng ieu teh nuju diet sanes mamah naon ngabatin satu. Padahal orang menikah itu apa? Tathhirul badan lidanas. Atau dia harus apa? Dengan menikah itu sehat. Dia akan sumringah. Kemudian dia apa? Dia ibu bapak akan kelihatan. Secara fisikal dia akan bagus. Dan ini riset di Turki sampai hampir 18 tahun penelitian. Orang-orang yang menikah itu akan mengobati sel-sel kanker. Orang yang dia itu menikah akan mengobati kemudian kerusakan-kerusakan di lambung. Bu, anu gaduh bapak asam lambung naik, dikawinkeun mah asam lambung dia turun. Ieu mah memeh kawin teu boga penyakit lambung, geus kawin jadi loba penyakit lambung. Berarti apa? Ini ada yang salah, ada problem begitu. Walaupun dalam perjalanan waktu emang fisik itu tidak bisa bertahan. Tetapi ibu bapak ternyata orang yang menikah itu dia menghasilkan hormon endorfin yang sangat luar biasa. Dan itulah yang akan menyehatkan kita. Makanya bahasanya adalah tathhirul badan lidanas. Dan kotoran-kotoran dalam tubuh ini bapak ibu itu betul. Kenapa Pak? Kan ini berpengaruh terhadap rezeki. Rezeki itu akan terlihat dari apa? Dari bagaimana performa manusia dulu. Ya, rezeki tidak akan terlihat dari mana. Jadi Allah itu ngasih sesuatu Pak bukan dilihat dulu dari dalam dulu, tapi terlihat dulu dari luar dulu. Kenapa? Karena luaran orang itu akan berpengaruh. Saya seringkali menyampaikan di mana-mana. Kalau ada orang yang mau pinjem uang ke bank gitu ya, kalau dalam konteks yang sangat gampang, punten Bu, badai ka bank rek pinjem duit hiji tinggalin kuleuh. 2 geura tinggal punya korong nolol. Anu katilu berat cileuh geura punya tinggalnya. Terus lebat kabang ka lembaga keuangan, lalu dia pakai kolor, senalnya juga rusak. Lalu kemudian apa? Bajuna tinggal Pak, kemudian rusak. Kira-kira orang akan dipercaya enggak kalau dia mau pinjam uang? Enggak dipercaya. Bukan dia tidak percaya, dia tidak punya uang. Tapi masalahnya adalah apa? Sekarang manusia akan, dan Allah pun akan kasih kepada kita. Allah itu senang dari sesuatu yang kita perlihatkan secara fisik bagus dulu. Kan kita ibadah juga akan enak kalau fisiknya bagus. Ya. Kenapa ini Bapak Ibu dikuncinya? Tapi lamun awal jami sumping ka bank, sumping ka tempat lembaga keuangan, lalu dia punya mau pinjam uang, turunnya pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, lalu performanya hebat, saya yakin nanti akan dipanggil dan dia tidak perlu meminta, dia akan ditawarkan berapa yang kau inginkan. Naon margina dan nomor hiji eta heula.
mata puntennya ibu ayah jalmi teh anu sehat mah ucelak acok, anu gering mah ucelak ecok. Tah dina rumah tangga mah kudu ucelak acok ngarah sehat, lain ucelak ecok we ieu mah. Dan itu akan menjadi beban yang sangat luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu, orang ditikahkan itu memperbaiki sel-sel bubuk. Jadi cek pikirnya Rifki bakal sehat, Neng Fatimah ge katawi segera sehat. Yang penting nanti niatnya itu seperti itu. Nah, alhamdulillah, ustad-ustad di sini, ibu-ibu ustad asatidah, lihat aja sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana proses dalam sebuah pernikahan. Yang kedua adalah apa? Menikah yang kedua berfungsi fadail dari khamsul fadail. Yang kedua adalah apa? Yaitu tathhirul qalbi lizunub. Jadi orang menikah itu adalah apa? Dia akan membersihkan kerak-kerak dosa yang ada pada tubuh kita, dosa-dosa yang ada pada pikiran kita, dosa-dosa yang ada pada hati kita. Sampai saya punya guru dulu di pesantren ketika di asrama, cuk kelamun kawin nungtun bojoge eta teh dosa teh sinamurudul sakitu we Pak. Jadi lamun bojo dituntun eta teh dosa teh murudul. Mata anu loba dosa tuntun bojo. Ya, nah engke lamun nungtun wae jadi cuiga, berarti bapak loba dosa. Lain ieu. Ini menunjukkan apa? Tatahirul qalbi bilidunub. Jadi orang itu dosanya itu diampuni dari apa? Dari sebuah pernikahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena emang kuncinya adalah apa? Kalau ada danas, ada dunub. Danas dengan dunub ada sama kotoran, tapi berbedanya adalah apa? Kadang-kadang dari sebuah proses yang kita banyak dosa sebelum menikah, begitu menikah, tadi ijab kabul, menghalalkan yang tadinya haram, itu sudah yakin mengampuni dosa. Dua mempelai, termasuk ibu bapaknya juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang kiai, Buya Hamka, mengatakan ketika ijab kabul langsung diterima dengan bayar kontan, maka seluruh dosa orang tua yang melahirkan anaknya itu dosanya diampuni, dan dosa anak-anaknya pun diampuni. Itulah menikah itu sangat luar biasa sekali. Itu akan tathhirul qalb binad dunub, mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, menikah adalah daful amrod. Dia itu akan menjadi tindak ataupun akan menjadi benteng dari sesuatu yang akan membuat kita menjadi goncangan dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, puntennya cimkuring sok nerangkeun di mana-mana. Lamun tos rumah tangga mah hiji tong galak ka bojo, dua tong galak ka budak, nu katilu tong galak ka indung bapak. Eta teh bakal ngahalangan rezeki. Tuh tinggal aya nu galaknya, tinggal aya nu galak can kabojona eta mah kakabogohna pan ayeuna ditewak. Sababna galak kabojona. Namun sababna karena apa? Karena la tusakhir, dalam sebuah keterangan. Anda jangan itu apa? Jangan marah, jangan galak kepada siapa? Kepada 5 orang. Salah satunya apa? Istri. Ya, istri itu jangan digalakin. Kenapa? Karena istri kalau digalakin itu menutup rezeki. Jadi si katutup rezeki teh lamun galak ka bojo. Dan itu Bapak Ibu, ternyata saya melihat bahwa ternyata Fir'aun itu adalah salah satu suami yang paling galak dia itu kepada istrinya. Fir'aun itu dia ke Siti Asia, itu sampai pernah dia itu dicelupkan ke dalam tungku yang isi air panas, dan Siti ataupun istri Fir'aun pernah didebungkeun karena tembok dugikeun ke keluar darah. Itu terjadi. Apa yang terjadi? Fir'aun itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah, dan itu menutupi rezekinya dari dirinya sendiri. Janten dapul amrod. Jadi artinya kalau sudah menikah, hiji entong galak ka bojo, terus nu kadua tong galak ka burang kali, anu katilu tong galak ka ibu ramah. Tinggal we nya ye anu awon kanu tilu jalmi ieu katawis ibu tinggali rezekina ku Allah moal diluaskeun. Tapi kalau dia baik terhadap 3 orang ini, saya yakin itu. 1, dia menjadi penyayang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Tinggal Pak buburialan, rizkina ge burial. Mata punten lamun Taufik Hidayat keluar di penjara, kira-kira bakal aya nu ngawin moal dah horeamun Bu, nu kamari ge disiksa sakitu we. Nya. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan sekali-kali lagi. Moal percaya geus moal. Sabab naon? Karena 1 kali dia sudah seperti itu, maka dia akan mengulangi. Maka saya pergi nya ku Pak Ustad Anwar sareng ibuna Neng Fatimah teh diusapan ngabinten. Kadang-kadang dok dihuapat, dijajabkeun ka sakola, ka pasantren. Dia lebih menyayangi
Makanya mengizinkan dinikah oleh Anda itu karena Anda akan lebih dabul amron, dia akan lebih menyayangi daripada orang tuanya. Nah, ini PR bagi kita semuanya ya. Yos Pak matos tong ngaharulan Bu. Jadi ngaharulan ieu teh atos we biosnya. Aduh Ustaz abdi cenah kamari galak wios ayeuna mah kapayun ulah we cingnya murang kali mah ku dipolototan we ngahalangan rezeki sakitu we. Mangkat budak endog dipolototan bojo ge teu kenging. Atuh Ustaz da hayang molotot wae atuh da kumaha atuh. Da gogodana luar biasa. Tahan oleh kita karena dapul amron itu tuftahu abwabur rezeki. Kalau Anda bisa menghalangi ini itu akan menutup atau membukakan pintu-pintu rezeki. Tadi kieu pojok mah nya diusapan kayak gini rezekina ge buntul lain haben we didegungkeun. Nah inilah yang terjadi seperti itu. Bapak Ibu, saya kaget karena data ternyata di Indonesia itu kurang lebih ada 1,3 juta laki-laki yang dia galak ka bojona, yang ternyata dia mengalami psikopat, yaitu gangguan kejiwaan, dan itu sulit untuk disembuhkan kecuali dia itu harus betul-betul dia kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, yang keempat, saya pikirnya menikah untuk apa? Idkhalus surur ila ghairi, yaitu apa? Dia menularkan kebahagiaan bagi setiap orang yang akan melihat dirinya. Idkhalus surur, orang itu akan enak, akan bahagia. Ustaz doanya ninggal hidup dua anta ciramai naon margina, ya Allah bahagia. Kumaha orang tuana, saya menikahkan anak 3 itu Pak, bahagia luar biasa. Bukan apa? Makanya saya tanya calon menantu, bukan digawe di mana, sabaraha gaji, jabatan apa, jangan nanya itu. Tetapi kalau bapak ibu nanti ada calon menantu, tanya badanya moal kabudak-budak. Lamun sakira namuanya tong dibikeun. Kenapa? Karena menikah adalah idkhalus surur. Dia akan menularkan kebahagiaan. Dia akan menularkan sesuatu yang positif. Dan apabila di rumah itu positif, jangankan manusia, jangankan rezeki, binatang pun akan menyayangi kalian. Tuh dugikeun ka saur Umar bin Khattab, lamun engke Bu bisa nularkeun kebahagiaan, nanti binatang-binatang itu akan menjaga dirimu. Jangankan Allah, binatang saja menjaga dirimu. Iya mah atuh da tinggali geus kawin teh anu ngagemrong teh laleur. Kuduna mah tinggali nu ngagemrong teh jalmi saroleh, ieu mah sanes. Tapi dia itu apa? Dia selalu mengatakan bahwa saya udah sanggup, saya udah enggak bisa seperti itu. Pernikahan akan menularkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan the law of attraction. Sesuatu yang Anda tularkan akan kembali kepada diri Anda. Saya pikir Neng Fatimah ayeuna bahagia, menular semua, dan semua yang hadir di sini mendapatkan kebahagiaan yang sama. Mudah-mudahan kebahagiaan ini melahirkan buih-buih dari Allah rezeki yang berlimpah. Dan yang terakhir ya, menikah adalah apa? Barakatul hayat wa wasi'atul rezeki. Menikah itu adalah diantaranya akan membuat hidup kita menjadi berkah dan rezeki kita akan semakin diluaskan oleh Allah. Engke mah insyaallah nya hidup bakal gaduh mobil, bakal gaduh bumi nya engke mah teu kedah nyungkeun ka sepuh suhunkeun we ka Allah. Naon margina engke ge bakal dipikanya ku Allah. Nu tadina mah tinggalnya mung gaduh senok 2 engke mah moal senok garpu sagala engke. Makanya Rasul hebat mengajarkan kepada kita. Jadi nomor 5 adalah apa? Hayat barakatul hayat wa wasi'atul rezeki. Menikah akan membuka peluang bagaimana rezeki ini akan diturunkan. Ibu Rama hidup tos teu nyemutan saep sabaraha biaya nikah tos henteu. Tapi nu penting hidup duaan, ayeuna halal, rezekina ku Allah tos disiapkeun. Malahan punten Bapak Ibunya, saya yakin hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Rezeki yang dipakai untuk menikahkan qad abdalahu rizqan akhar, bakal digentosan ku Allah langkung agung. Asal niatna we bade ngahalalkeun anu tadina haram, niat karena Allah. Itu saya sadur dari sebuah kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti tentang fadail linnaki fid dunya. Janten anu nikah mah ibu bapak di dunya ge tos kenging kautamaan. Kumaha usah ke di akhirat tong ditaroskeun deui. Di dunya wae dipasihkeun ku Allah komo engke di akhirat.
mangga hidup wilujengnya nih Kang Cep Rifki suhunkeun doa ti sepuh sadayana suhunkeun kaberkahanana leueut tuangeun pasihkeun ka bojo tuangeun anu halal karah engke katawis hirup anjeun dimudahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tah paminten ieu mada namihan nu tadi parantos didugikeun ti simkuring cekaplah sakieu da ieu mah sanes tablik akbar. Upami tablik akbar mah sajam lampu sakieu nya tah ieu mah sanes tablik akbar ieu mah khutbah nikah ngan dialihkeun. Margi upami khutbah nikah engke satan ijab kabul biasana mah sok dipewaran 7 menit. Sabab menuju usum ayeuna di kota saur WO teh ustad khutbah nikahnya 7 menit saur simkuring 3 menit ge jadi. Ya, tapi ini sengaja diakhirkan supaya akan ada bahan-bahan yang dibawa nanti untuk semuanya. Dan silahkan untuk Cep Rifki jeung Neng Fatimah dibuka kembali kitab itu karangan Imam Asy'uri, baca kembali bagaimana beliau mempresentasikan sebuah rumah tangga bukan tidak ada masalah, tetapi kembalikan kepada keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu panginten anu kapihatur hatur nuhun sadayana wilujeng hidup duaan didoakeun ku Ustaz barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Masih tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas? Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Ya, sip.